Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari adik sekalian sama pengajian rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir batin, khususipun nikmat Islam, nikmat iman, mugi kita saged istiqomah anggenipun iman lan Islam. Amin. Kaping kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam utawi selamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita wiwiti kanthi waca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi ditulis dados salah satu galipun amal kesayangan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken bab salat berjamaah dan imamah. Temanya tentang tuntunan menjadi imam. Hadis 379. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fi qissati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa maridun, tentang kisah sholat berjamaah Rasulullah saat beliau sakit. Ketika Rasulullah itu sakit, Sayyidah Aisyah mengatakan faja'a, Rasul itu kemudian datang mengikuti sholat jamaah, hatta jalasa an yasari Abi Bakr, datang lalu beliau niku duduk, posisinya karena sedang gerak, duduk di sebelah kirinya sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar waktu itu menjadi imam para sahabat. Rasul kemudian datang, duduknya di sebelah kiri sahabat Abu Bakar yang menjadi imam. Jadi sahabat Abu Bakar berdiri, lalu kemudian Rasulullah duduk di sebelah kirinya gitu. Fakana yusalli bin nasi jalisan. Rasulullah niku dalam hadis niki menjadi imam dalam kondisi duduk. Wa Abu Bakrin qaiman, sementara sahabat Abu Bakar posisinya berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi, sahabat Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Wa yaqtadi nasu bi sholati Abi Bakrin, dan para sahabat yang lain mengikuti sholatnya sahabat Abu Bakar. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis 379 ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kata Imam As-San'ani di dalam kitab Subul Salam, pertama bahwa saat sholat jamaah dilakukan dengan makmum satu orang, maka posisi imam itu berada di sebelah kirinya makmum, dan posisi makmum itu berada di sebelah kanan imam. Maka ketika Rasulullah niku berada di sebelah
kiri, berarti Rasulullah posisinya sedang ngimami. Nah, berdasarkan hadis ini juga satu orang makmum itu boleh mengambil posisi berdiri sendirian di samping kanan imam, meskipun jamaah sholat lebih dari satu orang. Ini kasusnya sahabat Abu Bakar itu tadi, beliau tidak mundur menyatu dengan shaf, tapi beliau masih tetap berada di tempatnya, sementara Rasulullah berada di sebelah naponiku kirinya menjadi imam dalam posisi duduk. Jadi formasinya Kanjeng Nabi, lalu kemudian di sebelah kanannya ada sahabat Abu Bakar menjadi makmum berdiri sendirian, lalu di belakangnya baru shaf pertama, shaf kedua, dan seterusnya. Berdasarkan hadis ini, hal seperti itu hukumnya boleh. Meskipun ada jamaah lebih dari satu. Imam As-Sanani di dalam kitab Subul Salam menjelaskan bahwa kemungkinannya ketika jamaah itu benar-benar meluber atau sangat banyak, maka kemudian boleh satu orang untuk mengurangi biar jamaah tetap bisa masuk. Ada satu orang boleh berada di persis sebelah napaniku kanannya imam untuk menjadi makmum yang berdiri sendirian. Ya, lalu kemudian ya Bapak rahmatullah, berdasarkan bunyi redaksi hadis yang mengatakan bahwa yaqtadi Abu Bakrin bisolatin Nabi wa yaqtadi nasu bisolati Abi Bakrin, Abu Bakar mengikuti sholat Nabi dan orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Berdasarkan bunyi redaksi hadis ini, maka sebagian ulama mengatakan bahwa seseorang itu statusnya dapat menjadi makmum dan imam sekaligus. Ibnu Battal mengatakan bahwa hal ini itu sesuai dengan pendapat Imam Masruq dan Asy-Sya'bi. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak demikian. Ya makmum ya imam. Jadi ketika keterangan hadisnya mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar niku mengikuti sholatnya Nabi, bisa dipahami bahwa sahabat Abu Bakar bermakmum kepada Nabi, sementara para sahabat yang lain mengikuti sholatnya Abu Bakar. Bisa dimaknai bermakmum dengan Abu Bakar. Maka Masruq As-Sa'bi mengatakan bahwa seseorang itu bisa menjadi makmum dan imam sekaligus. Meskipun ini menurut mayoritas ulama ditentang dan enggak sepakat. Efeknya apa Bapak Ibu rahmatullah ya? Bila memang makmum itu bisa menjadi imam bagi makmum yang lain, dan ini salah satu konsekuensinya. Asy-Sya'bi mengatakan bahwa apabila ada makmum yang ketinggalan, dia takbiratul ihram sebelum barisan shaf di depannya bangun dari rukuk, maka orang yang takbiratul ihram itu tadi dianggap mendapat satu rakaat meskipun imam sudah bangun dari rukuknya. Ini konsekuensinya. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa makmum itu bisa menjadi imam sekaligus, misalnya kita ini ketinggalan, kita takbiratul ihram, makmum di depan kita itu masih rukuk meskipun kita lihat imamnya sudah berdiri. Ketika kita mendapati takbiratul ihramnya makmum yang persis berada di depan kita, shafnya, dalam kondisi masih rukuk, belum bangun, maka kita dianggap mendapat satu rakaat. Bagi sing kulino telat kados kula ngoten iki cocok. Jadi sing penting makmume urung
dereng bangun dari rukuk meskipun Mbahdi sudah berdiri. Itu pendapatnya Asy-Syafi'i dan Masruq. Meskipun mayoritas ulama menentang itu. Dasarnya apa? Ya ini tadi. Sahabat Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah, sementara para sahabat mengikuti sholatnya sahabat Abu Bakar. Nah ini untuk pengetahuan kita saja ya, bahwa ada yang seperti itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, dalam redaksi Imam Muslim, ini kan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi Imam Muslim itu terdapat keterangan tambahan bahwa sahabat Abu Bakar itu mengeraskan bacaan takbirnya agar dapat didengar oleh para sahabat yang ikut berjamaah. Jadi ketika Rasulullah imam dalam posisi duduk, ketika Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, sahabat Abu Bakar mengeraskan suara takbirnya dengan mengatakan Allahu Akbar, tujuannya supaya bisa didengar oleh para makmum yang lain yang ikut berjamaah. Ini menjadi dalil Bapak Ibu bahwa seorang makmum itu boleh mengeraskan bacaan takbirnya agar makmum yang lain dapat mendengarkannya lalu mengikuti gerakan-gerakan makmum tersebut. Karena kadang-kadang keterbatasan suara imam atau ketika pas gangguan sound system, makmum yang berada di jauh dari imam itu ya tidak mendengarkan suara imamnya, tidak juga melihat gerakan imam. Nah, dalam kondisi seperti itu seorang makmum diperbolehkan untuk mengeraskan suara takbirnya supaya bisa didengar oleh jamaah yang lain. Lalu mereka bisa berdasar ucapan itu bisa iki wis takbir, iki rukuk, iki sujud dan seterusnya. Ini juga menjadi dalil bahwa makmum itu boleh mengikuti suara yang keluar dari pengeras suara, meskipun ora ketok imame, kita di lantai atas dengarnya cuma suara imamnya, itu boleh. Ini merupakan mazhab jumhur ulama, kecuali mazhab Malikiyah mengatakan tidak boleh, tidak cukup hanya sekedar dari pengeras suara. Allah alam bisawab. Tapi kasusnya akan sangat beragam apabila memang nyatanya sekarang banyak masjid itu yang tingkat, yang perempuan di atas, yang laki-laki di bawah, sementara ya bisa jadi memang nggak bisa melihat imamnya, ya nggak ada layar besarnya untuk menunjukkan gerakan imam. Ketika nggak boleh mengikuti sekedar suara, niki akan repot, sulit. Tapi ada yang mengatakan demikian, hanya mayoritas ulama mengatakan cukup dengan suara, maka itu sudah dianggap sah kita menjadi makmum dari imam. Yo imamnya tetap imam itu bukan soundnya yang jadi imam, meskipun hanya sekedar ngeras suara. Yaitu hadis 379. Lalu kemudian Bapak rahimahullah hadis 380, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, idza amma ahadukumun nasa, apabila seorang di antara kamu mengimami orang-orang, maka fal yukhafif, hendaknya orang itu memperpendek, memperingan sholatnya. Fa inna fihi musaghira, karena sesungguhnya di antara jamaah itu ada anak-anak kecil.
nek dikon meneng suwe iki ya ora iso, jenenge cah cilik. Cah cilik malah gur meneng tok iki ya malah medeni. Harus aktif. Sehingga ya bocah cilik rame niku ya wis wajar. Nek tingkat khusyuk awak dhewe udah tinggi ya ora terganggu. Fa'in nafihi musafir, karena di antara jamaah itu ya cah cilik-cilik seperti itu. Wal kabiro, dan ada juga orang tua yang ketika disuruh berdiri lama, wong ya denggule wis, itu ya enggak kuat. Wal dhaifa, dan ada juga orang yang lemah, meskipun enggak tua, mungkin karena sakit atau apa, ketika imamnya lama pasti gelis. Wadzal hajati, dan orang yang punya kebutuhan, apalagi mungkin karena posisi kita ini kan di jalan besar, ada orang mampir sholat wah ini mungkin wadzal hajati, orang yang punya kebutuhan. Kemudian kata Rasul, fa'idza shalla wahdahu, apabila seseorang itu sholat sendirian, fal yusalli kaifa syaa, silakan sholat sesuai dengan yang dia kehendaki. Atau dawa kaya apa ora apa-apa ketika dilihat. Jadi berdasarkan hadis ini, hadis 380, bahwa imam itu hendaklah memperhatikan kondisi makmum. Bila makmum terdiri dari anak kecil, orang tua, orang yang lemah, orang yang sedang punya hajat kebutuhan, yang biasanya mereka itu menghendaki pelaksanaan sholatnya itu diringankan, ya diringankan sholatnya. Ya, jadi kalau ibaratnya supir itu udah pengen cepet-cepet atau orang, cepet. Sumber bencana. Seperti itu. Jadi harus memperhatikan makmum. Hanya kemarin sudah kita bahas bersama, ketika memang makmum itu enggak masalah dijak dawa-dawonan, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Rasulullah pernah sholat maghrib membaca surat Al-A'raf, itu terjadi ketika makmumnya seperti para sahabat. Nah, makmumnya kaya awak dhewe. Kira-kira nah, seperti yang pertemuan kemarin, memisahkan diri sopan. Sehingga memang harus melihat. Tapi bukan berarti terus cepet-cepetan juga. Ya lihat kondisi standar. Kalau kemarin kan sudah dijelaskan beberapa surat yang bisa kita jadikan standar untuk sholat isya. Di antaranya surat Al-A'la, surat Iqra juga Al-Alaq. Standarnya ayatnya segitu. Nah lalu kemudian sebaliknya, orang yang sholat sendirian itu boleh memperpanjang pelaksanaan sholatnya sesuai yang dia kehendaki, meskipun sampai pada posisi dikhawatirkan bisa keluar dari waktunya. Bayangin berarti berapa lamanya sholat itu. Hal ini dibenarkan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i yang memanjangkan sampai mungkin waktunya sampai hampir habis, itu tidak masalah menurut mazhab Syafi'i. Jadi redaksinya tadi kan fa'idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa, apabila seseorang itu sholat sendirian maka boleh dia sholat sebagaimana yang dia kehendaki. Ini kadang-kadang masalahnya awak dulu ini tidak sholat sendirian, yang dikehendaki itu sholatnya cepat. Nah ini masalahnya. Nek pas sholat dewean hendaklah dia sholat sesuai dengan yang dia inginkan. Aku pengen punya sholat dewean cepat. Nah ini masalah. Harusnya kalau memang mau berpanjang-panjangan ketika sholat sendiri, artinya kita boleh memanjangkan semua
rukun-rukun sholat kita, moco napa niku Fatihah yo bener-bener dimatke, surat yang lain dimatke, rukuk sujudnya juga selama mungkin itu bisa ketika kita melaksanakan sholat secara sendirian. Tapi kalau kita napa niku sholat berjamaah dan menjadi imam, ya pakai standar makmumnya. Makmumnya model-modelnya kaya wong kaya ora iso diajak suwe. Sing kaya iso diajak suwe-suwe enggak masalah. Dan nek makmumnya orang sing pengen cepet, orang sing pengen suwe. Konsep wae. Ya standar. Ya lalu kemudian yang terakhir rahimahullah, ini hadis 381. Ini nanti ada kelanjutannya di hadis 382 ya. Tapi karena wis satu lembar daripada 2 lembar tapi enggak terisi semua, dan besok kelanjutannya akan kita bahas. Hadis 381. Wa an Amr bin Salimah, dari sahabat Amr bin Salimah. Qala, beliau mengatakan, qala abi, bapakku pernah berkata, yaitu Salimah ya, pernah berkata, ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku sampaikan sesuatu yang benar-benar dari Rasulullah. Qala, bahwa Rasul niku bersabda, fa idza hadaratis sholatu, apabila waktu sholat telah datang, maka fal yu'adzin ahadukum, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan azan. Lalu wal ya'ummakum aktsarukum Qur'ana, lalu hendaklah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara kalian itu menjadi imam. Qala, lalu kemudian Amr bin Salimah mengatakan, fanazur, lalu mereka mencari-cari, falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni, dan orang-orang itu tidak menemukan seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya melebihi aku. Maka faqad dimuni, maka mereka memajukan aku untuk menjadi imam, wa ana ibnu sittin au sab'i sinina, sementara atau padahal aku baru berumur 6 atau 7 tahun. Ini rawahu Bukhari wa Abu Dawud dan Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Jadi berdasarkan hadis 381, Bapak Ibu rahimahullah, orang yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu yang paling berhak menjadi imam. Besok di pertemuan berikutnya, ini hadisnya masih umum, nanti di pertemuan berikutnya akan diberi catatan-catatan. Salah satunya ya, bocoran bahwa ketika imam itu sudah ditetapkan, maka yang berlaku adalah ketetapan itu meskipun kriterianya tidak sesuai dengan hadis 381. Ini misalnya kasusnya nopo niku masjid-masjid pemerintah, itu kan sudah ditentukan imamnya siapa, muadzinnya siapa. Maka kalau memang sudah seperti itu, seseorang tidak boleh mengimami, menjadi imam di masjid yang sudah menjadi wilayah seseorang. Nah, wilayah nanti dibahas, ada wilayah aman, ada wilayah khoso. Termasuk wilayah khoso itu seperti ini. Kita bareng-bareng sepakat bahwa imam satu adalah Bahdi. Maka ya sudah, itu yang berjalan. Karena seseorang tidak boleh merebut kasaran, merebut menjadi imam apabila imam itu sudah ditentukan. Itu menjadi wilayah khas. Besok kita bahas lebih dalam.
Hanya ini pembukaannya saja bahwa meskipun anak kecil, anak yang sudah tamyiz, mumayyiz, antara 6, 7, 8, 9 tahun sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Meskipun anak kecil kalau hafalan Qur'annya itu banyak, maka dia yang diutamakan untuk menjadi imam ketika belum ditentukan imamnya. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu, menjadi imam berdasarkan hadis ini itu lebih utama daripada muadzin. Kenapa? Karena kalau muadzin tidak ada syarat khusus dalam hadis ini sebagaimana seorang imam. Ini luar biasa mbak ini. Jadi muadzin, jadi imam, supaya dewe kakek. Padahal sentak-sentakan. Ini luar biasa. Jadi menjadi imam itu lebih utama dari muadzin, karena imam tadi ada beberapa prasyarat. Lalu kemudian yang terakhir, poin yang ketiga Bapak Ibu, anak yang sudah tamyiz itu boleh menjadi imam. Ini pendapat yang diikuti oleh Al-Hasan Al-Basri, oleh Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahawai. Secara mutlak, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Adapun Imam Malik dan Imam As-Sawri mengatakan bahwa hukumnya makruh. Cah cilik kon dadi imam. Meskipun bacaannya hafalannya banyak. Niku hukumnya makruh menurut Imam Malik dan As-Sawri. Adapun menurut mazhab Hambali dan Hanafi boleh bila pada sholat sunnah. Jadi misalnya ini pun kita praktekkan. Pas sholat tarawih, sholat sunnah, anak-anak kita yang sudah dirasa mampu dijadikan sebagai imam. Ini mengambil jalan tengahnya. Jadi menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan tentu saja berarti Imam Syafi'i, hukumnya boleh. Secara khusus Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan pada sholat sunnah. Ini pembahasan pertama tentang siapa yang menjadi imam. Di dalam fikih, ini terjadi banyak diskusi terkait dengan imamah seperti ini. Bolehkah imam yang afdhal dan mafdhul? Bolehkah imam yang sebenarnya kriterianya di bawah seseorang menjadi imam, sementara yang lain menjadi makmum? Itu menjadi perdebatan yang sangat panjang. Tapi nanti bisa diringkas karena sama-sama berpegang pada hadis 382. Kita cukup di 381 dulu sebagai pemanasan. Insyaallah besok kita lanjut di 382. Insyaallah Bapak rahmatullah, itu 3 hadis yang kita pelajari pada malam hari ini tentang tuntunan menjadi imam. Mungkin manfaat yang langsung dan bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.